Selamat datang kembali di Matema Cinta bersama Pak C. Nah, hari ini kita akan coba bahas dari perbandingan trigonometri pada sudut yang berelasi. Nah, uh, sudut berelasi itu adalah maksudnya perbandingan trigonometri pada sudut berelasi itu ada suatu perbandingan trigonometri dengan sudut tertentu di mana dia memiliki nilai yang sama dengan perbandingan trigonometri tertentu dengan sudut tertentu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menemukan perbandingan trigonometri dengan sudut yang lain yang sama dengan perbandingan trigonometri yang diberikan. Namun ini kita gunakan cara yang cepatnya saja. Nah, cepatnya bagaimana? Misalkan trigono. Trigono ini bisa banyak perbandingan trigonometri, bisa sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Nah, trigono pada besar sudut tertentu, saya misalkan ini sebagai alfa. Trigono ini nanti ini bisa dijabarkan sebagai trigono, masih perbandingan trigonometri yang sama, di mana ini alfa ini bisa kita jabarkan dengan n kali 90 derajat, di mana alfa bisa ditemukan dari ini bisa ditambah, bisa juga dikurang sebesar beta. Nah, lalu nanti n ini akan mempengaruhi perubahan trigono. Nanti akan ada dipengaruhi oleh dia bilangan genap ataukah ganjil. Nah, nantinya n akan mempengaruhi perubahan trigono, di mana nanti kita tuliskan ini bisa berubah atau tidak, di mana nanti perubahan ini atau tidak berubah ini nanti akan trigono dari apa? Dari ini, dari beta. Mana nanti dia bisa positif, bisa negatif. Nah, positif negatifnya nanti akan melihat dari kuadran pada alfa. Alfa ini, besar sudut alfa ini ada di kuadran mana, nilai trigonometrinya pada kuadran itu positif atau negatif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Kita buat kuadran terlebih dahulu. Kita bikin kuadran. Ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1 yang bernilai positif itu adalah semuanya. Untuk kuadran 2 hanyalah nilai sin. Kuadran 3 itu tangen dan kebalikannya, sin tadi juga kebalikannya. Kebalikannya sin adalah kosekan. Kebalikan tangen adalah kotangen, dan keempat adalah cos atau kebalikannya atau sekan. Nah, menentukan kuadrannya satu itu dimulai dari 0, bisa juga kebalikannya. Kita pakai sudut yang positif, 0 sampai 90 derajat, dia sampai 180, 270, 360, nanti nambah ke 450 derajat, 540 derajat, 630 derajat, dan 720 derajat. Nah, dia akan terus muter, langsung bertambah. Nah, lalu untuk yang n-nya tadi apa? Ketika n-nya dia ganjil, maka dia akan berubah. Maksudnya berubah, sin akan menjadi cos akan menjadi sin, tangen dia akan menjadi kotangen dia akan jadi tangen, kosekan dia akan jadi sekan, dan sekan dia akan dikosekan. Tapi ketika n-nya genap, itunya akan tetap, trigononya akan tetap.
Mungkin sampai sini mungkin agak kurang nih ya. Nah, kita masuk ke contoh saja biar lebih jelas. Contohnya bagaimana? Contoh. Contohnya kita akan menemukan sudut perbandingan trigonometri sudut berapa sih yang berrelasi dengan nilai sin 125 derajat. Oke. Tanya kembali 125 derajat ada di kuadran 2. Kuadran 2 kita bisa menambah 90 plus sudut tertentu yang menjadi 125 derajat, atau kita kurangkan sudut 180 derajat dengan sudut tertentu yang menghasilkan sudut 125 derajat. Jadi ini untuk yang pertama, dia akan jadi, kita jabarkan 125 dengan menambahkan ya. Jadi sin 90 derajat kita tambah dengan 35. Oke. Karena ini 90 kali 1 kan. 1 adalah bilangan ganjil, maka sin dia berubah jadi cos. Cos apa? Cos dari ini 35 derajat. Lalu untuk positif negatifnya, lihat dari ini ya, sin 125. 125 dari kuadran 2. Kuadran 2 untuk sin dinilai positif, sehingga ini tetap plus positif cos. Nah, yang kedua, kita bisa jabarkan dari sin 2 kali 90 derajat atau 180 dikurangi dengan 55 derajat. Nah, ini jadi karena ini 2, sin tetap sin 55 derajat. Tadi kita udah tahu bahwa sin 125 derajat itu bernilai positif, maka jadi positif. Jadi ini yang berrelasi dengan sin 125 derajat, di mana sudutnya adalah sudut lancip. Tuh. Mungkin kita bisa kasih contoh yang dia negatif ya. Ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya akan merelasikan dengan satu perbandingan saja. Misalkan kita buat di sini adalah cos sinus 185 derajat. Nah, cos sinus 185 derajat ini bisa kita modifikasi menjadi cos 2 kali 90 atau 180 ditambah dengan 5 derajat. Oke. Karena ini 2 karena itu genap, maka tetap cos dari apa? Cos dari 5 derajat. Tapi kita lihat cos 185 derajat. 185 derajat berada di kuadran 3. Nilai cos di kuadran 3 adalah negatif, maka dia menjadi negatif cos 5 derajat. Oke, sampai sini dulu sebelum kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Oke, kita kembali lagi, kita lanjutkan di contoh selanjutnya. Adalah sin 155 dengan cos 65 derajat. Bagaimana menyelesaikan ini tanpa kalkulator? Kalau dengan kalkulator kita bisa mudah menemukan sin ini, kita bandingkan dengan sin ini. Nah, untuk mudahnya kita coba rubah perbandingan trigonometri sudut yang tumpul ini menjadi sudut yang lancip supaya kita dapat lebih mudah untuk menyelesaikannya. Sin 155 sin 195 bisa kita rubah menjadi sudut tumpul dengan 180 dikurangi 155, bisa juga 90 ditambah 90 ditambah sekian supaya menemukan ini. Karena ini adalah cos, supaya sin dia jadi cos, maka kita cari n-nya yang ganjil. N yang ganjil berarti 1 kali 90 derajat. Sehingga dia menjadi sin 90 derajat kita tambah dengan 65 derajat per, kita tetapkan dulu saja cos 65 derajat karena ini sudah dalam lancip, cuma nanti ketika dia nggak sama dengan yang di atasnya nanti bisa kita modifikasi.
Nah, karena ini 91, maka sinnya dia jadi cos dari 65 derajat. Karena sin 195 dia ada di kuadran 2, maka perbandingannya positif, atau dengan kata lain adalah cos 65 derajat. Karena ini udah cos 65 derajat dan dia sama dengan penyebutnya yang cos 65 derajat, maka nilai sin 195 derajat dibagi dengan cos 65 derajat akan sama dengan cos 65 derajat dibagi dengan cos 65 derajat yang adalah sama dengan 1. Tuh. Contoh mudah. Nah, yang kedua masih sama, kita bisa merubah ini menjadi sudut yang lancip. Karena ini sudah lancip, karena ini sin, kita mau jadikan hal yang sama dengan cos, boleh kita rubah sini menjadi cos, atau dengan kata lain adalah n-nya adalah bilangan ganjil. 175 dia bisa 90 plus sesuatu atau 180 dikurangi sesuatu. Karena kita mau merubah sin menjadi cos, maka n-nya adalah bilangan ganjil, atau dengan kata lain kita pakai yang 90 plus sesuatu. Makanya ini jadi sin dari 90 derajat tambah dengan 85 derajat. Dikurangi dengan cos 85 derajat. Oke. Sin dia akan jadi cos dari 85 derajat. Sin 175 dia ada di kuadran 2, maka tetap positif, sehingga ini cos 85 derajat dikurangi cos 85 derajat, atau dia akan sama dengan 0. Nah, jadi saya rasa itu saja untuk pembahasan simpel kita mengenai perbandingan trigonometri pada sudut yang berelasi di berbagai kuadran. Semoga penjelasan dengan contoh yang simpel ini dapat membantu kalian untuk memahami mengenai materi trigonometri pada sudut-sudut yang berelasi dan di berbagai kuadran. Sampai jumpa lagi di matematika cinta selanjutnya.